Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Dan hari ini akhirnya gue udah punya waktu buat ngebahas salah satu hobi gue yang lain, yaitu tas. Sebelumnya gue udah pernah review tas juga, tasnya dari brand yang sama. Jadi hari ini di depan gue udah ada tas sling bag, ini dari brand yang bernama Aer. Jadi Aer tuh bukan air yang diminum ya, tapi emang tulisannya AER gitu. Ini adalah brand tas dari San Francisco, dan gue udah punya cukup banyak tas dari brand ini. Total gue punya 5 tas dari brand ini, dan yang ada di depan gue ini adalah Aer Day Sling 3 yang paling baru. Ini kalau nggak salah gue pesen sekitar tanggal 20-an Maret, dan cuman kayak sekitar 3-4 hari barangnya udah nyampe. Shippingnya pakai UPS. Gue gak tau kenapa cepet banget. Alasan gue beli tas ini adalah tas everyday carry gue ya. Jadi kalau misalkan kemana-mana butuh bawa power bank, dompet, dan segala macamnya yang nggak semuanya bisa masuk di kantong celana, jadi gue butuh tas kayak gini. Oke, langsung gue bahas ke harganya dulu. Harganya untuk tas yang Aer Day Sling 3 ini ada di $79. Kemarin gue beli plus shipping itu sekitar $19, dan totalnya sama shipping dan pajak yang gue bayar, kalau dirupiahin total yang gue bayar itu sekitar 2.243.681. Itu total semuanya yang gue bayar. Ya, jadi langsung aja gue masuk ke pembahasan dari tas ini. Jadi ada 4 poin penting yang akan gue bahas di tas ini. Yang akan gue bahas adalah material ya, desain, comfortnya atau kenyamanannya, dan value-nya. Oke, langsung aja pertama kita bahas dari bahannya. Jadi untuk eksterior ya, dia pakai bahan 1680D Cordura Ballistic Nylon. Dan ini sama kayak bahan-bahan tas Aer yang lain. Terus ini juga udah Blue Sign Certified. Apa itu Blue Sign Certified? Gue akan coba jelasin dengan simple. Artinya bahan yang digunakan itu komposisinya sudah aman, dan perusahaan Blue Sign itu akan memonitori proses dari bahan awalnya, dari raw materialnya sampai produknya jadi. Kriterianya juga ada banyak banget buat dapetin Blue Sign Certified itu, mulai dari penggunaan resource, emisi air, customer safety, dan sebagainya. Jadi banyak banget kriteria penilaian untuk lu bisa dapet Blue Sign Certified ini. Ini juga udah YKK zipper, dan ini gue nggak tahu, ini kayak ada aquaguard yang di bagian sini. Untuk yang bagian sininya nih itu enggak, cuman bagian depannya doang yang ada semacam aquaguardnya gitu. Nah, untuk bagian kiri dan kanan dia udah ada cantelan kayak gininya juga. Untuk material bagian talinya ini udah pakai paracord, jadi ini tali yang emang sering dipakai buat aktivitas outdoor. Jadi ini udah kenceng banget dah, nggak bakal putus gitu kalau nggak lu gunting secara sengaja ya. Ya dari material itu aja sih, ini sama banget sama versi-versi sebelumnya. Ini gue ada yang versi 2. Nah, yang versi 2 itu lebih apa ya? Ini karena udah dipakai juga, udah cukup lama dipakai, jadi udah lebih halus dan lebih, ini karena nggak ada isinya juga sih, jadi lebih gepeng gitu. Nah, bedanya sama yang ketiga ini itu udah bisa berdiri kayak gini. Itu bisa berdiri sendiri, sedangkan yang ini kalau mau lu berdiri di meja itu nggak bisa, dia masih jatuh. Oke, itu tadi soal material. Sekarang gua akan bahas soal desainnya. Nah, desainnya sendiri lu bisa lihat ini sudah perubahan banget dari yang terdahulu. Yang baru itu dia bagian ininya udah lebih kecil, yang ini masih gede banget nih, nggak tahu nih fungsinya buat apa. Ini bagian sayap kiri kanannya juga ada. Untuk yang ini dia lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan Aer Day Sling 2. Bagian belakang ini yang baru udah menggunakan magnetic fitlock, lebih aman, lebih bagus juga. Gue juga lebih suka personally. Dan bagian yang lama itu masih pakai buckle kayak gini nih. Ya, jadi itu salah satu fitur dan desain yang gue suka dari tas yang baru ini. Dan untuk bagian yang lama nih, itu ada branding mereka nih di bagian samping. Jadi di bagian samping kayak gini. Untuk yang baru, dia ada di sini. Jadi lebih minimalis, lebih sleek juga. Secara dimensi, tas yang baru ini itu lebih kecil, dan gue lebih suka ini tentunya. Desainnya masih sama-sama minimalis. Yang agak berbeda adalah di bagian sininya nih, yang front pocketnya. Itu dia lebih, ini udah aquaguard, sedangkan yang ini gue nggak tahu, ini mungkin aquaguard tipe terbaru dari YKK zippers. Cuman secara warnanya ini beda banget. Oke, sekarang mendingan langsung dibuka aja tasnya, ada isi apa aja. Untuk yang bagian depan ini biasa gue taruh masker sama kunci. Cuman siapa sih yang tahun 2022 masih pakai kunci? Nah, ini ada buat kuncinya. Nah, di bagian belakangnya di sini ini ada secure back pocket biasanya. Nih, ini buat naruh paspor atau apapun lah. Ini gue taruh pen di sini. Tapi ini pen juga nanti bisa ditaruh di tempat lain, gue bakal tunjukin. Nah, di bagian belakangnya juga ini ada pegangan yang nggak pernah gue pakai sih. Oke, ini main compartmentnya sekarang udah lebih berbeda dibandingkan yang dulu.
Nah, ini lagi ada barang-barang gua juga. Nah, ini main kompartemennya. Lihat, lu kalau dari luar, lu bisa ngeliat ada semacam apa ya, lekukan kayak gini. Ini yang membuat tasnya bisa berdiri seperti ini. Ya. Nah, kalau dari dalam kita ngelihatnya itu lebih, ini spacey banget. Jadi lu bisa muat naruh banyak barang. Nah, di bagian yang sini nih itu ada kompartemen buat naruh barang-barang seperti power bank, atau di sini nih contohnya nih. Dia ada dua ya, depan dan belakang. Ini gua taruh TWS gua. Ini bisa buat kabel-kabel juga. Nah, terus selain main kompartemen yang di sini, dia juga ada di bagian belakang di sini. Ini kenapa ada fotokopi KTP gua. Dia ada bagian yang secure juga pakai YK zippers lagi di bagian sini. Nah, jadi lu bisa naruh banyak banget barang di tas kecil ini. Nah, kalau biasanya gue naruh barang kayak gini. Ini buat yang utama. Itu gue bakal taruh dompet, permen, terus bagian yang sini nih yang depan gue bakal taruh TWS gue. Ini biasa buat gue taruh power bank. Terus kabelnya juga bisa gue taruh di sini atau di bagian sini. Atau biasanya kalau nggak mau repot juga bagian-bagian yang lebih kayak misalkan duit receh atau apa, itu gue masukin di sini biar nggak ganggu. Jadi gue masukin sini receh-recehan, gue tutup biar kalau misalkan ini kegoyang-goyang dia nggak jatuh kemana-mana. Terus yang bagian belakang ini gue taruh apa ya? Biasanya bawa tisu, masker juga gue taruh di sini juga. Di sini nih kalau bisa lo lihat, ini ada brandingannya lagi. Ada Air Design in San Francisco, dan sebenarnya di bagian yang ini itu lo bisa taruh pen. Dan ini kapasitasnya 3 liter dan muat untuk iPad mini. Jadi gue rasa kalau lo punya iPad mini dan lo pengen bawa tas yang kecil, ya ini bisa banget. Oke, secara kenyamanan AirDay Sling 3 menurut gue lebih fit dan lebih cocok gitu di badan gue dibandingkan versi terdahulunya. Untuk kenyamanannya, kenapa gue bilang yang baru itu lebih nyaman? Tuh lihat. Jadi ini kalau yang kedua dipakai kayak gini, ini aman sih. Ini enak juga dipakai kayak gini. Cuman kalau ketika ini lu pindahkan ke bagian depan, nah lihat nih. Ini nih dia nyangkut gitu talinya, jadi cukup ganggu. Jadi biar talinya nggak nyangkut lo harus makainya kayak gini, ininya di bagian depan gitu. Nah, ininya kayak udah agak longgar ya karet yang ini. Nah, kalau lo pakai kayak gini terus pas lo pindahin ke belakang dia bakal tuh hilang lagi. Nah, sedangkan yang baru, nah ini kan gue pindahin aman gitu. Dan ini bisa di-adjust ya kepanjangannya. Jadi lu bisa, ini gua jatoin aja di sini. Bisa juga gua lebih pendekin lagi. Jadi dia fit banget kayak gini itu bisa. Jadi tergantung kebutuhan aja mau pakainya gimana. Jadi secara kenyamanan gue lebih suka yang versi baru, jauh. Secara value yang kedua ini harganya sekitar $65. Sekarang mungkin lagi diskon ada di $55. Nah, sedangkan yang baru itu ada di $79. Jadi kalau lu belum punya sama sekali, gue nyaranin mending lu beli yang versi terbarunya sekalian, karena cuman beda berapa, sekitar $10 gitu. Tapi lo udah dapet yang versi lebih bagusnya, versi lebih sempurnanya dibandingkan yang ini. Dan secara value untuk sling bag dengan harga $79, ya kalau misalkan lo tinggal di sono lo bisa dapetin dengan harga $79 tanpa shipping yang macem-macem, tanpa pajak yang gimana-gimana. Karena gue di Indonesia jadi ya harus bayar pajak lebih besar gitu. Jadi menurut gue masih worth. Ini karena gue suka tas ya, gue hobi ngoleksi tas. Jadi menurut gue worth aja untuk harganya $79. Walaupun gue kenanya di harga sekitar total 2,2 juta. Cuman menurut gue oke lah, karena ini bisa gue pakai lama banget. Ini bisa bertahun-tahun, bisa 3-5 tahun gue pakai. Jadi secara value for money-nya menurut gue oke. Paling apa ya, kalau tambahan dari gue sih lebih suka kalau bagian yang ini mendingan nggak ada. Jadi kayak gini aja gitu. Atau yang ininya nggak ada, tapi ininya ada gitu, korbanin salah satu. Karena ketika kita punya lebih banyak space, ya kita cenderung bakal bawa lebih banyak barang gitu. Jatuhnya bakal lebih pusing. Ya segitu aja review tas RSF ini dari gua. Ya gue nggak dibayar sama sekali sama RSF. Emang karena gue suka, gue punya tasnya 5. Ya kalau pengen nyari sling bag yang oke, gue udah cobain cukup banyak sling bag. Brand lokal, brand internasional juga. Dan ini salah satu yang terbaik. Ya mungkin abis video ini gue akan bahas tas-tas yang lainnya lagi yang gue punya, yang koleksi gue. Gue tahun ini udah beli berapa?
3-4 tas kalau nggak salah. Jadi ya segitu aja video review tas kali ini. Semoga nanti kedepannya gue bakal review banyak tas-tas lain koleksi gue lagi. Dan ya udah segitu aja. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga